Baik teman-teman, selamat bertemu kembali pada pelajaran agama Katolik pada kesempatan ini. Teman-teman, tema pembelajaran kita hari ini tentang sakramen tobat. Minggu lalu kita berbicara tentang sakramen Ekaristi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sakramen tobat. Nah teman-teman, ini adalah menu pembelajaran kita hari ini. Tidak perlu fokus ke menu makanannya, tetapi ke menu pembelajarannya. Hari ini kita akan membahas bersama 4 pokok penting dari pembelajaran kita. Yang pertama tentang sakramen tobat, yang kedua makna sakramen tobat, yang ketiga tujuan sakramen tobat, dan yang keempat rangkuman. Kita lihat satu persatu. Yang pertama perlu diketahui bahwa melalui sakramen tobat, relasi Allah dan manusia yang terputus karena dosa diperbaharui lagi. Jadi sakramen tobat ini sebagai sarana untuk mendamaikan Allah dan manusia yang disebabkan oleh dosa manusia. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang sakramen tobat. Ini adalah gambar ilustrasi yang menunjukkan ketika seseorang menerimakan sakramen tobat. Tentang sakramen tobat kita lihat bersama. Salah satu sakramen penting dalam gereja, ini sakramen tobat ya teman-teman, dan hanya diterima oleh orang yang sudah menerima sakramen baptis. Jadi kalau belum menerima sakramen baptis, dia belum bisa menerima sakramen tobat. Sakramen ini hanya diberikan oleh orang yang tertabis, yaitu oleh para imam. Selanjutnya, orang Katolik dianjurkan untuk menerima sakramen tobat 2 kali dalam setahun, yaitu sebelum Natal dan sebelum Paskah. Dengan sakramen tobat, manusia dibersihkan dari dosa. Yang kedua, makna sakramen tobat. Oke. Yang pertama, makna sakramen tobat, memulihkan relasi Allah dan manusia yang hancur karena dosa manusia. Jadi, sakramen tobat ini membantu kita untuk mendamaikan diri dengan Allah karena dosa kita. Dosa yang dilakukan secara sengaja. Kita tahu bahwa itu salah tetapi kita tetap melakukannya. Misalnya mencuri, melawan orang tua, membunuh, dan lain sebagainya. Itu adalah dosa yang sudah kita tahu tetapi tetap kita lakukan secara sengaja. Dan yang kedua, pengampunan dosa akan tercapai sempurna apabila disertai dengan perubahan sikap hidup, bertobat dan berubah. Jadi kalau menerima sakramen tobat tanpa ada perubahan sikap, itu tidak ada artinya. Makna sakramen tobat adalah ketika kita menerimakan sakramen tobat, setelah itu kita berubah menjadi manusia baru. Selanjutnya, 5 tahap penting dalam menerima sakramen tobat, teman-teman. Yang pertama, kita harus menyadari dan mengakui dosa-dosanya, dosa-dosa kita. Menyesali dosa-dosa kita, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Selanjutnya, mohon pengampunan dosa itu dengan tulus. Dan yang terakhir, bersedia untuk hidup dengan cara baru. Jadi ada kesadaran untuk berubah. Setelah kita menerimakan sakramen tobat, kita dipanggil untuk menjadi manusia baru. Kita betul-betul menerima itu dengan tulus dan sadar. Sehingga akhirnya kita bisa berubah. Pertobatan membawa kita menjadi manusia baru yang bebas dan bahagia. Kita dibebaskan dari dosa. Dan ketika kita dibebaskan dari dosa, kita kembali dirangkul oleh Bapa yang di surga. Nah, seperti ini. Kita dirangkul dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh perhatian. Ini sekedar contoh ya teman-teman, gambarnya. Yang ketiga, tujuan sakramen tobat. Mengarahkan manusia untuk bertumbuh menjadi manusia baru dan memiliki iman yang kuat. Kita dibersihkan dengan sakramen tobat. Diharapkan kita bertumbuh menjadi manusia baru yang memiliki iman yang kuat. Selanjutnya, membebaskan manusia dari dosa yang membelenggu. Dan akhirnya kita bisa menjadi saksi pertobatan bagi yang lain. Nah, yang keempat ini sekedar rangkuman untuk merangkum keseluruhan materi kita hari ini. Sakramen tobat adalah salah satu sakramen penting dalam gereja Katolik. Wajib diterima minimal 2 kali dalam setahun.
yaitu sebelum Natal dan sebelum Paskah, pada masa Advent dan juga pada masa Prapaskah. Yang kedua, sakramen tobat bertujuan untuk memperbaiki relasi Allah dan manusia yang rusak karena dosa. Pertobatan akan menjadi sempurna apabila ditunjukkan dengan perubahan cara hidup. Jadi setelah kita menerima sakramen tobat, kita harus bertumbuh menjadi manusia baru dengan sikap yang baru, gaya hidup yang baru, iman yang baru. Ada 5 hal penting yang wajib disiapkan oleh umat Katolik dalam menerima sakramen tobat, yaitu kesadaran, penyesalan, niat, ketulusan, dan yang terakhir adalah perubahan sikap. Menyesali dan pada akhirnya mau berubah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanya ketika kita mengadakan Zoom secara langsung. Baik teman-teman, itu saja materi pembelajaran kita hari ini tentang sakramen tobat. Semoga berguna bagi kita semua, khususnya sebagai umat Kristiani, kita harus paham betul tentang sakramen tobat dan juga maknanya bagi kehidupan kita.